Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok guru kelas 4 ya akan mempresentasikan ini RPM-nya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi materinya ya, yaitu ada 4 ya. Yang harus diperhatikan. Yang pertama itu identifikasi ya. Oke, lanjut. Yang poin kedua materi pelajaran ya. Ada materi pelajaran, terus dimensi profil lulusan atau DPL. Terus yang kedua desain pembelajaran ya. Desain pembelajaran yaitu ada capaian pembelajaran, lintas disiplin ilmu, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu menjelaskan pengertian gaya, terus memberikan contoh gaya dorong dan tarik, mengamati pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda, terus menyajikan hasil penyelidikan sederhana dalam bentuk laporan. Topik pembelajaran yaitu apa itu gaya. Terus praktik pedagogis. Yang berikut lagi kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Iya, oke, ini yang ketiga pengalaman belajar, yaitu ada berkesadaran, bermakna dan menyenangkan. Ini masuk ya. Di bagian pembukaan, lanjut. Inti ada memahami ya. Di sini memahami, guru menjelaskan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda, terus mengubah kecepatan benda, mempercepat atau memperlambat, mengubah bentuk benda. Peserta didik menyimak sambil menuliskan tiap kata kunci, dorongan, tarikan, dan perubahannya ya. Guru menayangkan video pendek tentang gaya. Diskusi kecil dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apa perbedaan dorongan dan tarikan? Apa saja contoh benda yang didorong atau ditarik dalam kehidupan sehari-hari? Terus mengaplikasi. Peserta didik dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing melakukan eksperimen sederhana dengan alat plastisin, penggaris, kertas, bola kecil, dan buku. Adapun tugasnya ini ya. Terus guru mengamati, membimbing, dan memberi pertanyaan reflektif. Tiap kelompok mendemonstrasikan salah satu percobaan ke seluruh kelas dan menjelaskan apa gaya yang digunakan, apa hasilnya, apa kesimpulan kelompok. Merefleksi. Peserta didik menuliskan dalam jurnal refleksi apa gaya itu, apa contoh gaya di rumahku, bagaimana gaya bisa mengubah bentuk dan gerak benda. Guru memperkuat konsep gaya sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia yang sering terjadi tanpa disadari. Ya. Bagian yang keempatnya lagi asesmen ya, asesmen pembelajaran. Jadi ada 2 asesmen ini, formatif dan sumatif. Ada yang bisa menanggapi dari kelompok lain terkait dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh kelompok kelas 4? Nah, dijelaskan dulu. Disiplin ilmu KAI dan budaya. Iya. Maksudnya ini kan materi tentang gaya, berarti pasti. Iya. Ada kan keimanan dan ketakwaan Iya. terhadap Tuhan yang Maha Esa, dia kan masuk di PAI. Iya, iya. Terus dia PKN kan ada situ tentang kemandirian. Kolaborasi gotong royong kan. masuk PKN ya. Iya. Atau ada yang masukkan? Tidak So, bagaimana Pak Mak? Iya, maksudnya tidak ada pasnya di situ. Iya. Kenapa Pak pas dengan PAI? Kenapa cuma PAI dengan PKN? tidak dimasukkan satu lagi PAI. Tidak dimasukkan di pasnya. Bisa menjelaskan dari kelompok 4 terkait dengan pilihan dimensi lulusannya. Oke. Itu tadi ya.
mengacu ke ini karena kenapa ada dipilih DPR-nya itu pemilihan dan ketentuan terhadap mungkin barangkali hanya tidak tertera di situ pada saat kita buka materi pelajaran bisa barangkali kayak di awal ya kita ada berdoa terus kita setinggi lagi bahwa apalagi ini kan tentang gaya ya mungkin kayak kita mau melakukan sesuatu ya misalnya kita bagian tubuh kita ini maksudnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya terkait seperti itu ya jadi kita ada kayak kita diberikan kekuatan ya tenaga bahwa kenapa kita bisa berbuat seperti itu apa yang kita kerjakan seperti itu jadi makanya dia masuk keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa intinya tadi itu ya kita berdoa dulu ya seperti itu. Ada yang lain? Ya, baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menyampaikan. Jadi standar 8 kelulusan ini Ibu sebenarnya merupakan acuan dari dasar tujuan pembelajaran. Bisa Ibu pahami ini? Sebagai acuan dari tujuan pembelajaran. Bisa Ibu? Tujuan pembelajarannya itu bagaimana siswa pertama mengerti gaya, berarti pemahaman. Nah, dari pemahaman tentunya ada gambaran selanjutnya. Ada dari tujuan itu memberikan contoh gaya, berarti siswa itu melakukan. Nah, dengan melakukan maka ada sistemnya di situ kemandirian. Bisa toh? Oke. Dengan kemandirian kita masuk kepada mengamati. Dengan mengamati berarti siswa itu mungkin berkelompok settingannya seperti pedagogiknya. Itu pedagogikus sedikit saya tambahkan itu adalah teknik kita mengajar. Jadi didesain pembelajaran itu tujuan kemudian masuk cara kita mengajar tapi tidak perlu diselampirkan dalam RPP itu sudah dari kepala. Jadi iya, jadi itu cara kita menyampaikan atau iya cara kita menyampaikan ke siswa teknik. Nah gambarannya di mana di tujuan pembelajaran. Di mana dia punya patokan untuk mencapai itu adalah 8 dimensi itu. Contoh, saya masuk ke poin 3 tadi kan poin 2 mengamati pengaruh gaya terhadap gerak bentuk benda. Mengamati itu siswa mungkin berkelompok. Tentu tercipta dalam dimensi 8 lulusan itu pasti ada namanya kolaborasinya. Kemudian pasti orang berbicara ada komunikasi. Kemudian pasti temannya salah itu tulis. Iya ini yang benar. Ada namanya kritis. Toh? Nah, kemudian itu kemandirian, mereka mampu mandiri, ada masalah seperti tadi, tapi dia mampu dorong temannya untuk membenarkan atau maksudnya memberikan pandangan atau pendapat dari hasil dorong punya diskusi itu sendiri melalui pengamatan mereka. Seperti itu Ibu. Nah, jadi sekali lagi 8 dimensi ini merupakan acuan standar kita untuk mencapai tujuan. Kalau pemahaman saya seperti itu sehingga kita bisa merancang materi ini siswa mau diapakan sesuai dengan tujuan. Maka kegiatan tujuan ini akan tergambar di desain pembelajaran. Coba Ibu scroll aja. Iya, itu ada pedagogis kan? Iya, itu yang tadi saya maksud Bapak Ibu. Praktik pedagogis, ya, pembelajaran inkurit terbimbing. Ada pertanyaan? Ada istilahnya pembelajaran inkurit terbimbing? Ya, inkurit ini adalah penemuan. Iya kan? Iya. Ya, jadi penemuan. Jadi mereka itu berarti di sini mereka melihat atau mengadakan observasi. Ya, itu ada eksperimen. Sudah jelas sekali kan? Ya. Tentunya gambaran ini acuannya yang tadi 8 di atas sehingga tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai gitu. Maka harus ada tujuan. Nah, kemudian kemitraan. Ya, jadi kalau kemitraan ini Bapak Ibu saya singkat saja, saya rangkum. Kemitraan itu seperti pemateri sampaikan. Kalau misalnya hari itu belajar anak-anak tentang tata boga, ibu kantin boleh kita gunakan. Toh? Ya, ibu kantin. Karena ibu kantin itu selalu tata boga dia. Nah, itu cuma contoh kecil. Atau misalnya masalah anak-anak kita dorong masalah kebersihan misalnya gigi. Ya sudah, kalau ada itu bidan-bidan dekat atau rumah sakit yang dekat itu kita undang. Itu maksudnya itu ya Bu ya, kemitraan.
Terus apa lagi ya? Ya, ini ada semua ini. Lingkungan pembelajaran. Ya, mana lagi tuh? Lingkungan pembelajaran. Ya, jadi lingkungan ini sesuai dengan tadi disampaikan oleh pemateri, lingkungan itu bukan berarti hanya dalam kelas. Bisa misalnya kita bawa dia ke tempat misalnya di bawah pohon. Berarti misalnya kalau di pohon kelapa, misalnya mengamati misalnya capung apa, berarti lingkungannya di bawah pohon situ. Seperti itu, bukan terfokus di ruangan. Tapi kalau di ruangan, materi yang kita ajarkan misalnya tentang anggaplah masalah rumus, minimal ruangan itu ada alat peraganya, media. Nah, ya sehingga terjadinya ruangan itu betul-betul memenuhi standar fisik. Ya. Kalau apalagi situ virtual budaya, ya sudah. Kalau pemanfaatan digital itu Bu, nggak usah pusing seperti sekarang ini. Guru misalnya menggunakan laptop atau siswa menggunakan HP. Tapi sesuai pesannya oleh pemateri bahwa bukan berarti di pemanfaatan digital ini kita terfokus pada alat media seperti ini. Tidak. Kita bisa menggunakan buku atau koran atau lain-lainnya yang mendukung materi kita hari itu, termasuk lingkungan kita. Barangkali begitu, ya Pak ya? Iya. Jadi bukan terfokus karena kita harus menggunakan alat media kalau situasinya tidak ada. Tidak mungkin kan? Ya, jadi kita gunakan lingkungan boleh. Contoh Bu ya, saya kasih contoh. Saya lalu pernah praktek itu kelas 5 ada namanya bagaimana itu tentang suhu. Materi kelas berapa suhu? Kelas 5. Bagaimana caranya kita mau mendapatkan es batu? Anak-anak itu bisa tahu, oh ini rasanya es batu seperti ini. Bingung kan kalau tidak ada kulkas di antara situ? Caranya gampang. Suruh anak-anak lepas sepatu, injak lantai. Setelah itu dorang suruh ke sungai. Kalau ada sungai di belakang sekolah, tapi bukan yang deras, maksudnya sungai yang bisa cuma sebatas ini. Setelah itu suruh mereka membuat laporan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami. Udah itu saja, sehingga bisa membantu kita guru untuk maksudnya supaya itu lebih siswa lebih bermakna untuk mereka pelajaran itu tersampai maksudnya. Jadi kayaknya seperti itu dari saya. Kemungkinan ada yang hal saya keliru menyampaikan, saya serahkan kepada pembawa materi. Ya, terima kasih. Sungguh luar biasa. Ketua KKD sudah bisa menjelaskan terkait dengan dimensi profil lulusan. Tapi coba ke atas dulu sedikit terkait dengan identifikasi. Nah, di identifikasi ini diharapkan guru mengidentifikasi kesiapan murid. Nah, kesiapan murid terkait dengan materi yang akan kita ajarkan. Nah, jadi apakah di sini diidentifikasi peserta didik sudah mengidentifikasi kesiapan peserta didik itu sendiri? Peserta didik kelas 5 memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena alam. Mereka terbiasa bermain, mendorong, menarik, dan memindahkan benda, namun belum sepenuhnya memahami konsep ilmiah, gaya, dan dampaknya. Apakah ini sudah mewakili dari identifikasi kesiapan peserta didik itu? Kalau memang identifikasi ini sudah mewakili, maka kita masuk ke memahami karakteristik dari materi yang akan kita bawakan. Nah, kira-kira dari identifikasi peserta didik itu karakteristik materi yang akan dibawakan itu yang mana? Apakah memperkenalkan konsep dasar gaya itu sudah masuk dalam karakteristik dari identifikasi
kebutuhan peserta didik tadi. Ya karena di situ kan mereka terbiasa bermain, mendorong, menarik atau memindahkan benda. Jadi itu kan pada saat melakukan seperti itu berarti menggunakan gaya ya. Iya. Iya. Tapi namun belum sepenuhnya memahami konsep media gaya dan dampak. Berarti yang nomor 2 tantangannya. Kira-kira bagaimana ibu-ibu terkait dengan karakteristik untuk memperkenalkan konsep dasar? Mungkin ada guru IPA atau guru biologi yang ada di sini. Begini Pak, ini kan yang identifikasi peserta didik ya. Di sini katakan peserta didik jelas tempat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena alam, berarti belum mengetahui. Kalau menurut saya seperti ini Pak, peserta didik dapat mendorong, menarik dan memudahkan benda, namun belum sepenuhnya memahami konsep ilmiah, gaya dan dampak. Ya, bagaimana kira-kira? Karena di situ peserta didik kelas 4 memiliki rasa ingin tahu, berarti dia belum tahu. Ya. Ya, kalau menurut pendapat saya Pak, Saya ingin tahu yang tinggi ya, maksudnya dia pemahamannya itu Belum dalam. Ya, itulah mendalam. Maksudnya mereka hanya tahu bisa mendorong, menarik, ya, memindahkan benda, tapi baru sepenuhnya gaya apa sih yang kita gunakan, ya kan? Seperti itu Pak. jadi kalau menurut saya itu peserta didik dapat mendorong, menarik atau memindahkan benda, namun belum sepenuhnya memahami konsep ilmiah gaya dan dampaknya. Maksudnya dia bisa mendorong, menarik dan memindahkan benda, tapi dia belum memenuhi bahwa itu belum dia pahami itu tentang gaya. Iya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan karakteristik materi ini, sebetulnya yang tahu persis adalah Bapak Ibu sejauh mana Bapak Ibu membawakan materi di sini, karena jangan sampai satu sekolah A dengan satu sekolah B itu sama, padahal kemampuan identifikasi peserta didik itu berbeda. Nah, itu yang kita di dalam pembelajaran mendalam, konsepnya itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena apa? Dasarnya adalah karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Jadi di sini materi ini memperkenalkan konsep dasar gaya. Nah, coba kita lihat di ke bawah. Decide tool, stop. Capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan pengertian gaya, mengidentifikasi jenis-jenis gaya, serta menyimpulkan pengaruh gaya terhadap benda. Nah, baik Bapak Ibu, untuk di sini lintas disiplin ilmunya itu, walaupun yang kita bawakan adalah materi IPAS, tetap dicantumkan IPAS-nya, di sini. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, usahakan jangan terlalu banyak, karena kalau banyak belum tentu tercapai. Nah, sehingga mungkin bisa dipersingkat atau diringkas kembali. Di sini peserta didik mampu memberikan contoh gaya dorong dan gaya tarik. Nah, jadi kalau
pemahaman di sini bahwasanya nantinya itu guru yang akan berperan, bukan peserta didik yang berperan. Karena di pembelajaran mendalam guru memuliakan murid, maknanya murid yang banyak beraktivitas di kelas, kita hanya menjadi fasilitator, sehingga mungkin bisa diringkas kembali terkait dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengidentifikasi peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian gaya serta dapat peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian gaya serta dapat mengaplikasikan gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baru di sini dalam kurung gaya tarik dan gaya dorong. Nah, itu kan lebih ringkas tapi maknanya mendalam. Kurang ke dalam dia. Kurang mendalam dia. Oh. Tidak bisa masuk ke buat jangan belumnya menjual amplop supaya langsung cabut. Kemudian peserta didik mampu untuk mempraktekkan Peserta didik mempraktekkan. Tunggu. Mau kemana gitu? Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari juga usahakan di sini peserta didik yang beraktivitas. Kira-kira kalimatnya yang tepat bagaimana? Karena setelah mereka beraktivitas, mereka nanti akan menemukan pengalaman terkait dengan aktivitas, misalkan buka pintu, tutup pintu. Itu kan aktivitas tarik dan dorong kan. Kira-kira kalimat yang tepat bagaimana? Kalau di atas sudah mengidentifikasi pengertian serta dapat mengaplikasikan, kemudian yang mana boleh dikaitkan di atas menyebutkan Mempraktekkan gaya terhadap kekerasan Iya. tidak mungkin, Pak. sudah masuk itu kan iya mengaplikasikan Kan sama itu. berarti hanya satu tujuan pembelajaran kalau seperti itu. yang lainnya beda. Ya. tadi mengaplikasikan itu berarti sudah melakukan Teraplikasi, termasuk di atas semua. Satu saja. Dokter mengaplikasikan. Jadi
nantinya pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan di kelas, tidak banyak sekali yang akan dicapai, karena di sini cukup peserta didik sudah tahu pengertian gaya, kemudian bisa melihat yang mana dalam kehidupannya gaya tarik, gaya dorong kan sudah ada di sini. Kemudian topik pembelajaran tentang apa itu gaya. Nah, terus di praktek pedagogik di sini, kalau kita gunakan tadi tujuan pembelajaran tadi agak menyimpang jauh. Tapi kalau kita gunakan ini, berarti praktek pedagogiknya sudah tepat, yaitu pembelajaran inpurit terbimbing, berarti pengamatan atau itu yang didampingi oleh guru. Kemudian melakukan eksperimen sederhana. Anak-anak misalkan diminta untuk membuka pintu, begitu, baru mereka buat laporannya. Ya. Jadi nanti pada saat itu jangan kita menjelaskan dulu gaya, pengertian gaya jangan, tapi anak yang akan mengartikan sendiri, sehingga mereka punya pengalaman tersendiri tentang pengertian gaya itu apa. Pasti akan beda-beda. Nah, pada saat berbeda-beda pemahaman itu, kita guru memfasilitasi untuk meluruskan bahwasanya gaya ini seperti ini, nah itu. Kemudian lingkungan, oke, lingkungan itu di situ tadi terkait dengan gaya tarik dan gaya dorong, berarti ada tadi pelan-pelan video saya. Coba tadi ya, kemitraan guru IPAS. Mungkin tidak usah dengan orang tua, karena aktivitas lebih banyak di kelas, jadi cukup guru dengan teman sebaya. Apakah di sini yang mengajarkan guru bidang studi? Kalau guru bukan guru bidang studi, tinggal guru saja dengan teman sejawat. Teman sejawat. Mungkin kita ada waktu-waktu tertentu kita minta tolong teman untuk membantu itu kan, berdiskusi. Kalau teman sebaya seumur. Pemanfaatan digital, oke. Oke, terus ke bawah. Pemanfaatan digital sudah. Ke bawah lagi. Nah, di sini sudah masuk di pengalaman belajar. Kegiatan ini coba. Nah, di sini di tahapan memahami, usahakan kita guru jangan dulu menjelaskan. Nah, mungkin bisa di sini justru guru menayangkan video dulu untuk mereka jadi referensi anak terkait dengan gaya itu. Nah, ya, tapi usahakan di atas jangan guru menjelaskan. Ya. Oh, jadi pancing dulu. Jadi anak-anak diberikan ini pemahaman untuk mengamati sendiri. Jadi guru menampilkan atau menayangkan video pendek
tentang aktivitas gaya misalkan. Kemudian di sini ada mengubah bentuk benda. Ini kan lain dengan tujuan kan, kalau mengubah bentuk benda. Karena yang dibahas di atas adalah tarikan dan dorongan saja. Itu. Jadi nanti di sini di tahap memahami cukup mungkin ditampilkan video, kemudian suruh siswa memberikan tanggapan tentang video yang ditonton. Kemudian ke bawah. Nah, ini mengaplikasikan itu kalau sudah sudah dibuat kelompok. Nah, ini kalau mengubah bentuk benda menyimpang lagi dari tujuan awal. Jadi mungkin aktivitas di sini adalah aktivitas anak melakukan tarikan atau dorongan. Melakukan tarikan atau dorongan. Apakah dia menggunakan pintu kelas, pintu lemari, atau mungkin ada temannya ditarik. Tinggal bagaimana aktivitas Bapak Ibu di kelas untuk memfasilitasi peserta didik memahami tujuan yang ingin Bapak Ibu capai. Terus jadi usahakan di sini aktivitas yang dilakukan adalah aktivitas tarikan dan dorongan. Setelah melakukan itu suruh masing-masing kelompok presentase dari hasil praktek itu. Mereka bikin catatan, baru presentasi di depan, temannya menanggapi, tapi guru tetap membimbing. Karena di pengaplikasian ini Bapak Ibu menggunakan plastisin, kemudian itu. Jangan mengikut tadi Pak yang sebelum diganti sebelum. Ya, makanya disesuaikan dengan tujuan yang itu. Terus ke bawah refleksi peserta didik. Ya. Nanti di refleksi ini bisa peserta didik menuliskan, bisa juga peserta didik itu membuat ringkasan. Kemudian guru menutup, kemudian di penutup guru mengajak. Boleh guru mengajak peserta didik menyimpulkan pembelajaran, boleh juga misalkan guru mempersilahkan kelompok untuk menyimpulkan secara kelompok atau menyimpulkan secara keseluruhan. Yang diusahakan jangan guru yang menyimpulkan di sini, karena siswa dituntut